Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan percobaan untuk membuktikan dari sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang terakhir, cahaya dapat dibiaskan. Sebelum kita melakukan praktikum, mari kita pelajari apa itu cahaya. Cahaya merupakan energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang secara kasat mata dan memiliki panjang gelombang sekitar 380 hingga 750 nanometer. Dalam bidang fisika, cahaya merupakan radiasi elektromagnetik, baik itu dengan panjang gelombang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Lalu, sifat-sifat cahaya ada 4 antara lain. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Oke, supaya tidak terlalu lama, mari kita mulai praktikumnya. Alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama 3 buah kardus, yang kedua cutter, yang ketiga lilin, dan yang terakhir ada korek api. Langkah pertama yang dilakukan, lubangi 3 buah kardus dengan ukuran yang sama. Lalu atur posisi lubang agar sejajar. Lalu letakkan lilin di belakang lubang kardus. Selanjutnya kita nyalakan lilinnya. Lalu kita amati apa yang akan terjadi. Wah, ternyata cahaya lilin dapat kita lihat. Nah, sekarang kita coba geser posisi lubang pada kardus sehingga menjadi tidak sejajar. Lalu kita amati sekali lagi. Wah, ternyata kita tidak bisa melihat cahaya lilin. Dari percobaan pertama ini, kita dapat buktikan bahwa cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus melalui lubang-lubang pada kardus sehingga dapat terlihat. Jika posisi lubang tidak sejajar, maka tidak dapat melihat cahaya lilin, karena cahaya tidak dapat berbelok mengikuti perubahan dari letak lubang pada kardus. Alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama ada senter, yang kedua ada gelas kaca bening, dan yang ketiga ada kardus. Langkah pertama yang dilakukan, nyalakan senter lalu arahkan ke gelas kaca yang berada di depan dinding. Kita amati apa yang terjadi. Ternyata cahaya senter mampu menembus gelas kaca sehingga dapat sampai ke dinding. Langkah selanjutnya kita arahkan cahaya senter ke kardus. Nah, lihat apa yang terjadi. Ternyata cahaya senter tidak mampu menembus kardus sehingga cahaya senter tidak terlihat di dinding. Pada percobaan kedua ini membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat terlihat di dinding ketika cahaya mengenai benda bening seperti gelas kaca. Sedangkan saat cahaya mengenai benda berwarna gelap seperti kardus, maka cahaya tidak akan sampai ke dinding. Alat dan bahan yang kita butuhkan, pertama kita membutuhkan 2 buah cermin, sebuah senter, dan 1 buah kardus. Langkah pertama, posisikan cermin sehingga saling berhadapan. Lalu arahkan senter pada salah satu cermin dan lihat apa yang terjadi.
Ternyata cahaya senter yang diarahkan pada salah satu cermin dapat terpantul hingga dapat sampai ke kardus. Pada percobaan kali ini dapat membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Cahaya senter yang diarahkan ke salah satu cermin akan dipantulkan ke cermin yang lain sehingga dapat sampai ke kardus. Kesimpulannya, cahaya dapat dipantulkan melalui benda yang mengkilat seperti cermin. Alat dan bahan yang kita butuhkan pertama, sebuah gelas kaca yang berisi air dan sebuah pensil. Langkah selanjutnya, letakkan pensil ke dalam gelas yang berisi air. Lalu, amati apa yang terjadi. Kita dapat melihat bahwa pensil yang berada di dalam gelas yang berisi air maka akan terlihat seperti patah. Pada percobaan keempat ini membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Pensil yang ada di dalam gelas berisi air maka akan terlihat patah karena cahaya yang ada di sekitar gelas akan dibelokkan melalui dua medium yang keramatannya berbeda, yaitu medium udara dan medium air. Dari 4